Pernah dengar nggak ada sebuah legenda dari Bali dan Jawa Timur yang saking kelamnya namanya aja udah bikin merinding. Nah ini dia kisahnya, cerita tentang ilmu hitam, kutukan yang dahsyat, dan sebuah pertempuran suci untuk mengembalikan keseimbangan alam. Yuk kita selami bareng legenda Calon Arang. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin, ada sebuah nama yang begitu melegenda sampai berabad-abad kemudian pun orang masih nyebutnya hati-hati bahkan mungkin sambil berbisik. Kenapa ya? Karena nama ini tuh seolah membawa bayangan gelap dari masa lalu, pengingat tentang betapa berbahayanya kekuatan yang bisa lahir dari hati manusia yang terluka. Biar kita benar dengar paham ceritanya, kita harus time travel dulu nih. Kita kembali ke era kerajaan kuno di Jawa Timur. Sebuah masa di mana dunia yang kita lihat dan dunia gaib itu, batasnya tipis banget. Keduanya saling bersentuhan. Jadi di dunia itu mereka percaya kalau alam semesta ini punya penjaganya sendiri. Ucapan itu bukan cuma kata-kata, tapi mantra yang punya kekuatan nyata. Di zaman inilah kemarahan manusia dipercaya bisa mendatangkan bencana. Dan ilmu pengetahuan kalau dipakai buat balas dendam, itu bisa menggelapkan seluruh dunia. Nah, disinilah panggung kisah kita dimulai. Sekarang, ayo kita kenalan sama tokoh utamanya, Calon Arang. Dia ini seorang janda yang sakti mandraguna dari desa Girah, punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa yang mengubah seorang ibu menjadi sumber kutukan yang begitu mengerikan? Tragisnya, jawabannya ada di sini. Di putrinya, Ratna Manggali, yang katanya cantik luar biasa. Masalahnya, nggak ada satupun pemuda yang berani melamarnya. Bukan karena Ratna Manggali punya kekurangan, tapi karena semua orang takut sama kesaktian ibunya. Nah, penolakan yang berulang-ulang inilah yang jadi awal dari semua bencana. Nah, kita bisa lihat prosesnya di sini. Gimana sakit hati seorang ibu bisa berubah jadi malapetaka. Semua berawal dari putrinya yang terus-terusan ditolak. Luka hati itu lama-lama membusuk, berubah jadi amarah yang membabi buta. Amarah itu mendorongnya melakukan ritual ilmu hitam. Dan puncaknya, dia melepaskan wabah penyakit yang mengerikan ke seluruh negeri. Dan kutukan Calon Arang ini nggak cuma berhenti di desanya aja. Enggak. Amarahnya tuh ibarat api, menyebar kemana-mana, mengancam seluruh kerajaan. Kehidupan yang tadinya damai, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Kita harus paham ya, ini bukan wabah penyakit biasa yang kita kenal. Ini adalah teror. Orang-orang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, tanaman jadi kering kerontang, dan kematian, kematian datang gitu aja tanpa permisi. Semua orang tahu, ini bukan hal biasa. Ini adalah kutukan. Raja jelas nggak tinggal diam dong. Dia langsung kirim pasukan terbaiknya. Tapi, gimana coba prajurit bisa melawan musuh yang nggak kelihatan? Pedang dan tombak sama sekali nggak ada gunanya melawan ilmu hitam. Saat itulah, kerajaan sadar mereka nggak butuh jenderal perang, tapi pahlawan dengan kekuatan yang berbeda. Tapi, di tengah semua kekacauan dan keputusasaan ini, muncullah harapan. Ada satu sosok yang bisa jadi penyeimbang dari kegelapan Calon Arang. Seorang pertapa yang sangat bijaksana, namanya Empu Baradah. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu konsep penting yang harus kita ngerti, Dharma. Gampangnya, Dharma itu kayak hukum keseimbangan alam semesta, yang isinya tentang kebenaran dan kebajikan. Menjaga Dharma itu artinya menjaga dunia tetap harmonis. Dan inilah yang sudah dirusak habis-habisan oleh Calon Arang. Nah, disinilah kita lihat pertarungan utamanya. Ini bukan sekedar baik lawan jahat ya. Ini lebih dalam dari itu. Di satu sisi ada Calon Arang dengan ilmu hitam, dendam, dan kekacauan. Di sisi lain, Empu Baradah dengan ilmu suci, kebijaksanaan, dan keseimbangan atau Dharma. Ini pertarungan dua kekuatan kosmik. Empu Baradah ini pintar. Dia tahu kegelapan gak bisa dilawan pakai emosi atau kekerasan. Jadi dia bikin strategi yang cerdik. Dia menyuruh muridnya, Empu Bahula, untuk menikahi Ratna Manggali. Tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk masuk ke lingkaran dalam Calon Arang dan mencari tahu apa rahasia di balik kekuatannya. Dan dari rencana cerdas inilah dimulailah konfrontasi epik antara dua kekuatan besar ini. Sebuah pertempuran yang bakal menentukan nasib seluruh kerajaan. Dan ternyata rencananya berhasil. Lewat pernikahannya itu, Empu Bahula berhasil menemukan dan mencuri kitab mantra rahasia milik Calon Arang. Kitab itu langsung dia serahkan ke gurunya, Empu Baradah. Rahasia terbesar Calon Arang sekarang sudah ada di tangan lawannya. Bisa bayangin nggak gimana marahnya Calon Arang pas tahu dia dikhianati oleh menantunya sendiri?
Wah, amarahnya meledak sejadi-jadinya. Sakit hati karena dikhianati, ditambah dendam yang sudah lama terpendam, membuatnya melepaskan semua kekuatan gelap yang dia punya. Ini adalah puncak kemurkaannya. Sampailah kita di puncaknya. Dan ini bukan pertarungan fisik ya, lupakan adegan pedang. Ini adalah duel spiritual yang luar biasa dahsyat. Kutukan-kutukan gelap dari calon arang beradu langsung dengan doa-doa suci dari Empu Barada. Katanya, benturan kekuatan mereka itu begitu hebat sampai bikin alam semesta bergetar. Akhirnya, setelah pertarungan hebat itu, Empu Barada berhasil mematahkan kutukan calon arang dan mengembalikan keseimbangan. Tapi, akhir cerita ini justru ngasih kita pelajaran yang jauh lebih dalam daripada sekedar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ya, Empu Barada memang menang, tapi akhir hidup calon arang itu tragis banget. Legenda ini seakan mau bilang, dia itu bukan penjahat murni. Dia itu seorang manusia yang hancur bukan karena kekuatan orang lain, tapi karena kebencian yang dia biarkan tumbuh di dalam hatinya sendiri. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Banyak banget. Pertama, dendam itu menghancurkan. Kedua, kekuatan tanpa kebijaksanaan itu ujungnya bencana. Ketiga, dharma atau keseimbangan itu kunci kehidupan. Kegelapan itu nggak bisa dilawan pakai amarah, tapi pakai kekuatan dari dalam. Dan yang terpenting, apa yang kita tanam di hati kita, itulah yang akan menjadi kenyataan hidup kita. Dan yang keren, kisah ini tuh nggak hilang di telan zaman. Sampai sekarang ceritanya masih hidup, lewat pertunjukan seni, tarian topeng barong dan rangda, juga dalam ritual-ritual di Bali. Calon arang jadi simbol abadi dari pertempuran yang nggak akan pernah usai. Baik di dunia maupun di dalam diri kita. Pertarungan antara kekuatan yang membangun dan yang menghancurkan. Nah, ini yang bikin kita mikirkan, kalau kutukan yang sesungguhnya itu adalah kebencian, bukankah itu berarti bayangan calon arang sebenarnya masih ada di antara kita sampai hari ini? Dalam setiap amarah yang nggak terkendali dan dendam yang kita simpan? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.